Oke, udah disiapkan semuanya? Udah buka lembar kerjanya? Kita mulai ya. Nah, untuk yang pertama, yang salah satu ACC kan nanti kalian isi dulu nama, NIM, kelompok, asisten koreksi, dan lalu itu nanti nyusul saja. Nah, kita buka aja langsung ke akses datanya, yaitu Giovanni Nasa. Nah, ini adalah tampilan awal yang teman-teman buka. Kita sekiranya waktu buka Giovanni. Di sini ada plottingannya, kita mau ambil dalam bentuk temporalnya seperti apa, bisa dari waktu rata-rata atau dari mana, banyak sekali time series, vertikal, dan perbandingan peta. Nah, dalam buku praktikum kali ini kita menggunakannya time series area average. Nah, sebelum kalian lihat ini, sini kan ada kayak batasan ya, batasan-batasan dalam penggunaan data. Kenapa? Karena kalian belum login. Kalau kalian belum login, nanti untuk pengambilan akuisisi datanya terbatas. Maka dari itu kita perlu login dulu. Dan teman-teman, aku harap udah sudah meregistrasi sebelumnya sehingga tidak mempercepat. Oke, untuk mungkin teman-teman udah salah satu ada di akun datanya udah, aku belum diisi juga. Ada ya. Oke, ini udah tampilan setelah login ya. Nah, di sini sudah ada akunnya kalian. Contoh ini aku Luar Setiawan. Nah, di sini bakal kelihatan sketsa plotnya itu lebih terleluasa gitu. Nah, kita pakainya plotnya itu time series area average yang tengah ini. Kalau kalian cari itu di bagian tengah time series area average ini. Nah, lalu kita pilih temporalnya nih. Temporalnya di sini kalau di panduan ya, kita perlu minimalnya itu 10 tahun. Nah, 10 tahun di sini kita mulai dari tahun 2024 Desember. Bisa lihat. Desember, Oktobernya diganti dulu. Lalu yang awalnya itu kita rentangnya di 2014. Kalau 2014 teman-teman bakal hitungin itu 11 tahun karena 2014 dari bulan Januari itu hitungnya bakalan 11 tahun. Jadi kita pakainya 2015. Oke, sampai sini masih aman? Range-nya ini ya, 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2024. Kalau misalkan kalian ini dicatat aja, dicatat atau di foto atau di video atau gimana kalian, biar nanti kalau misalkan nyusul bisa dilanjutkan di selain praktikum. Oke, untuk kata kuncinya di sini sesuai sama di depan ya, kita pakai keywordnya GPM. Kita search, klik search di sini. Nah, di sini bakal muncul banyak banget parameter-parameter. Ada random error, ada dairy min, ada multi split, ada final early dan late. Nah, di buku panduan sendiri itu sepertinya udah tidak ada nama yang sama, tapi kita bisa lihat dari kodenya. Kalau dari kodenya itu kita menggunakan image yang GDL. Yang ini, image GDL. Oh, nggak salah ya, coba betul. Ya, image GDL versi 07. Kalau di buku panduan kan versi 06 ya. Jadi udah terbaru juga, jadi banyak yang refresh di websitenya. Dicentang aja satu. Nah, yang paling PR-nya itu di pemilihan spasialnya. Spasial sini ada dua, ada secara visual. Nah, visual jadi teman-teman bisa milih, bisa ngedrag, bisa di zoom, dan milih rentang dalam blok. Nah, di sini kan ada tangan nih, ada tangan, ada poligon.
Nah, nanti kalau untuk mengambil data spasialnya itu pakai poligon. Contoh saja, aku ganti kursor poligon, kita drag dari atas ke bawah gini. Nah, nanti tuh di bagian pojok apa ya? Bentar. Di bagian pojok kanan ini ada angkanya juga nih, 19 derajat 49N dan 96 derajat 47S. Ini secara visual memang kalian harus apa ya namanya, mencatat gitu ya, yang dari titik koordinat kalian di Karirejo. Jadi aku nggak menyarankan, jadi aku ada opsi 2. Yang opsi 2 itu ada secara angka di sini, kalian bisa perhatikan di sini ada angka di sini. Nah, ini kita ganti di sini bisa. Nah, langsung. Aku contohkan. Kemarin kita kita buka HP aja ya. Video ya? Terus ini nggak sambil ngangkat Bentar ya. Nanti kalian buka Avenza, nanti di copy aja. tak lupa YouTube. Tunggu ya. Apa yang goyang? Turbulence. Kamera nggak on tadi mana kelihatan? Oh, kamera aku jelas. Sampai bos. Aku udah masuk di sini. HP ku ini kita bentar. Mari aku sih. Spill deh. Di sini juga kita buka data filenya ini apa? Yang kalian itu kemarin blog, ya contohnya ini aku udah download juga. Kucing. Nah, jadi kalian tinggal copy-nya aja tuh dari sini, dari Avenza kalian. Udah itu. Buka aja. Nah ini setiap kelompok beda-beda ya. Jadi kalian spasialnya itu, jadi yang diambil tuh blok 1 yang di blok 1, blok 2 dan sebagainya dan seterusnya. Jadi aku contohkan di sini tuh, HP ku ini nggak bisa di zoom kok di sini. Jadi misalkan nih kelompok 1 itu dari pojok kanan atas ke pojok kiri gini, dari sini ke sini. Terus misalkan kelompok 4 nanti dari sini ke rentang sini, subjektif aja teman-teman, dikira-kira aja. Nah, untuk cara ngambilnya itu contoh ya kelompok 1 di sini. Ini di copy aja. Di bawah ini ya, kalau di fitur Avenza ini di copy koordinatnya itu yang nggak ada S-nya, S sama S-nya. Jadi yang ini aja di copy aja. Nah, lalu ini tinggal di paste saja. Nah, gitu. Terus yang keduanya, juga di sini contohkan di sini copy aja di sini. Nah, ini di copy. Nah, baru di paste juga di sini. Nah, yang perlu diperhatikan itu enggak apa ya? Di sini ada notifikasi selatan dan utara koordinatnya harus di antara -90 dan 90. Nah, ini dari performatan Giovanni itu agak berbeda dengan performatan di Avenza-nya. Jadi kita hanya ubah apa ya, titiknya aja, ubah posisinya aja. Jadi misalkan ini X-nya tuh di bagian sini setelahnya. Tuh. Dan ini sebelah sini. Sama nggak ya? Oh sama ya? Kan sama. Yang depan minusnya nggak di? Minus 54 Yang di depan 110 itu.
depan 10. atau 10 nah. Itu. Oh ini. Iya. Ini masih banyak. 54. Coba ya. Oh ini masih belum. Ininya belum diganti. Maaf miring-miring. Dapat titik. Nah, Dapat titik. sepertinya udah. Coba ku zoom ya ke arah Indonesia. Stopnya ini. Jadi kalau mau memastikan ya di zoom aja sampai ke bagian kemarin di Cairzo-nya. Agak lemot juga. Oke, mumpung nunggu aja, mungkin aku catat aja bagaimana cara ngambilnya. Tak pose ya. Karena luas ya. Tuh. Oke. The power of Samsung. Bisa. Atau langsung kayak ada semutnya kecil. Ini aku nggak skempong. Ih, gila. Orang-orang. Aku lali rumah susun. Misal, Mbak Fania, Mbak. Ini kan kasih kamu sini lagi. Request. Takuan kan ini level kan? Mbak Fania. Mbak. Serem banget. Mbak arti apa lah? Raisa mana peta? Raisa aku sebenarnya peta kayak aku arti kini Sumatera sama Sulawesi aku nggak bisa. Jawa mana Jawa? Jawa adalah kunci. Jawa kan sendiri ya? Oh iya. Oh nggak Jawa ini kecil loh. Oh iya. Maaf. Kenapa Bu? Mau di pause Bu? Ternyata tadi nggak? Tuh, kalian tinggal di drag aja. Nah, dari titik 1 itu ada ini 7 derajat 19 volt di drag ini. Nah, ini bakal geser. Apa namanya itu? Kalau misalkan geser, angkanya udah berubah. Itu cara pertama visualisasi. Ini kalau kalian udah menyiapkan data-data titik koordinatnya, ini lebih mudah. Ya aku ada dua cara, mau cara visualisasi kayak gini atau mau copy seperti ini. Nah ini sepertinya aku masih belum menemukan ya. Jadi tadi itu X1 tambah Y2 Y2 dan X2 Y1. Iya. Ini tak ganti luas aja coba ya, biar nanti ketemu.
bloknya. Wah ini malah tambah jauh. Ini kebalik sih. Kebalik ini malah semuanya. Oke, berarti ini tinggal diganti. Nah, kayak gini. Kalau misalkan nggak yakin, nanti visualisasi kayak gini. Tadi lihat ya, lihat ya tadi kalian. Jadi kalau misalkan kalian nggak pasti apa ya apa namanya itu nge-copy tadi ya pakai angka-angka, kalian bisa di zoom di sekiranya di wilayah Sleman, Magelang gitu kan. Stepnya itu ya, gambar-gambar itu ya. Nah, ini kan kira-kira yang blok 1 sekitar sini nih gitu. Kayak gitu. Itu blok 1. Yang oranye apa yang pink? Yang oranye, yang ini yang kotak ini. Ini nggak tahu ya, error tiba-tiba error kayak gini. Nggak ada fotonya. Oke, untuk yang pengambilan titik koordinat ada yang masih dibingungin? Tidak ada dua, mau apa ngedrag. Jadi kalian ngitung dulu apa tadi di Avenza-nya atau pakai ArcGIS atau gimana. Pokoknya di titik 1 ya pojok kanan itu, pojok kanan atas sama titik 2 sini gitu, sekarang sini. Gitu. Nanti di copy aja atau mau dicatat pakai kertas atau gimana sih, sekreatifnya kalian. Ada yang masih dibingungin? Gimana? Di bawah untuk pengambilan titiknya itu. Di atas kanan, di bawah. Makanya ambilnya yang jauh. Di atas bah? Hah? Apa nih? Lazim yang pintu itu ya. Lawan itu kan lawan dengan itu tuh titik 1 sampai 2. Kita nggak nemu titik 1 Kondusif ya teman-teman. Ada yang masih dibingungin nggak untuk titik koordinatnya? Pengambilannya, temporal ini, ya temporal spasial ini. sini sama sini. Sama kita mau. Apa dengan di dalam ruangan ini. Di dalam Aku ulang aja ya, coba ya. Aku coba lagi ulang ya. Jadi ini disilang aja, nanti bakal visualnya juga hilang. Nah, terus aja deh, biar ini nggak gambarnya rusak juga. Oke, kita setting lagi kayak biasa tadi. Oh udah. Nah, untuk yang ini, jadi mungkin di zoom aja ya biar nggak langsung render lama. Kita zoom aja di bagian Magelang.
ya sekiranya di Magelang atau Jogja. Tuh, mulai. Nah, untuk angka tadi ya, ini bisa di copy aja atau mau lewat dicatat pakai manual atau di Excel atau catatan gitu. Yang di copy bagian titiknya pojok kanan ini contoh blok, ganti deh blok 3 di sini di copy, pindahkan ke sini. Terus yang bagian sini juga di copy juga. Copy. PNAN. Paste. Nah, ini kan kalau misalkan dari Giovanni, karena kan kayak gini kan, format Giovanni itu Y1 kayak gini. Y1 itu maksudnya Y.1, terus X.1 itu kayak gini. Terus yang titik 2 itu Y.2, 7 Y X2 itu di situ belah kanan. Nah, kita ganti aja jadi yang jadi X1 Y1 X1 berarti yang awal ini ya. Ini diganti ruas, ganti penempatan Pindah ke depan. di bagian sini depan. Koma enggak? Nah, kasih koma. Terus yang Y2 ya berarti. Y2 nya itu yang ini. Jadi kedua. Kita ke situ. Terus yang Y1 Y.1 di bagian kanan sendiri. Nah, seperti ini, tinggal di enter. Harusnya bakal ada poligonnya di sini. Nah, kecil banget. Kecil banget nih. Di zoom. Segini, ini blok 3 nih, kayak gini. Contoh. Oke, ada yang udah paham cara ngambilnya atau masih kurang? Kalau misalkan udah paham, nanti di sharing aja ya. Dan di foto juga itu kan udah aku tulis ya, X1 tuh X.1, Y.1 gitu. Oke, terus spasial aman ya di sini. Kalau udah, ini diselang aja. Nah, ini untuk yang blok 3 nih jadinya. Kita mulai plot data. Klik aja plot datanya di bagian pojok kanan tadi di sini. Ini lagi di green red. Lagi diambil data. Udah bikin yang di balik. Udah bikin yang di balik. Balik apa? Tadi 110, 7 sekian kan. Muncul peringatan. Belum itu berarti. Masih belum berarti. Apa ya? Karena ada yang miss komanya. Sama muncul. Muncul peringatan nggak? Enggak. Masih enggak. Itu pakai plus. Koma. Tadi nggak punya. Ada yang dapat.
Oke, ini sudah di running dan hasilnya di blok 3 itu seperti ini. Jadi gambar grafiknya per mm per hari, ada yang maksimumnya 110-an dan yang rendahnya 0. Ini kita downloadnya di bagian pojok kanan ini, pilih yang CSV. Harus ngarahin ke Magelang dulu. Nah, kalau sudah terdownload, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada metadatanya, title, start date-nya, end date-nya, terus yang di floating time block-nya dan data yang dikasih oleh sistem. Lalu ada link-nya juga. Nah, di bagian pojok kanan ini itu adalah tanggalannya, waktunya. Yang sebelah kanan di kolom B itu curah hujannya. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman melihat ada tanda pagar baik seperti ini, nggak apa-apa, ini tinggal di drag aja, nanti bakal menyesuaikan. Nah, seperti itu. Kemudian ini tinggal di copy aja, pindahkan ke lembar kerja. Nah, caranya itu ya tinggal di copy bawah, CTRL shift. Mungkin yang teman-teman kelimat atau mungkin kelimat pasti bakal tahu ini kayak gimana. Jadi ini di copy aja, pindahkan ke lembar kerjanya. Nah, kita pindahkan ke data ini yang paling pojok kanan, pojok kiri. Nah, tanggalnya dan curah hujannya sudah terisi. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk metadatanya yang tadi ya, metadata tuh yang paling atas ini juga di copy. Oh iya, sok muncul. Ini dimasukkan juga ke dalam lembar kerja. Pakai plus ini. Tak arahin ke Magelang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah dapat data dari Giovanni, kita mulai ke yang olah data. Nah, pertama itu, nah di sini ada catatan juga ya kalau kalian di sini ada catatannya. Jadi mau di kolom tahun ini kita mau menggunakan formulanya itu year. Kita pakai year, kalau bulan itu month dan yang hari itu day. Jadi kita contohkan ya. Ini tahun ya, year. Nah, kita pilih kolom selnya itu yang sebelah ini. Ini 2025. Sedangkan yang bulan itu formulanya itu bahasa Inggrisnya month. Nah, date-nya kita ambil yang selnya itu yang ini juga. Terus hari juga itu pakainya day. Day, pilih kolom yang ini lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal di drag atau di ke bawahin aja semuanya, nanti bakal ngikut gitu. Untuk contoh ya, ini cara untuk mengcopy-nya itu kalian klik CTRL shift bebarengan, terus tinggal sama pencet lagi page down. Gimana? Kelihatan? Nah, kalau kalian control shift terus page down, itu langsung ke bawah gini. Ke bawah dari atas awal sampai bawah itu bisa dipilih gitu. Kalau udah seperti ini nanti di CTRL D. Kelihatan? Biru-birunya? Langsung di sana. Enggak kelihatan. Dalam ini. Nah, langsung terisi semua. Jadi mengikuti yang kolom sel yang paling kiri 2024. 2023, 2022 gitu. Begitu juga yang kolom yang lainnya, kolom bulan dan hari. Ini tinggal di CTRL shift bawah, lalu di CTRL D, pakainya D. Ini ada data. Tak share belum? Oke, kalau tak kira kamu kerja di sini ya? Maksudnya ini di CSV ya, di download. Nah, pengisiannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada tahun, bulan, hari.
Jadi misalkan tanggal 20 Januari 2005, ya tahunnya 25, harinya 20, dan ya bulannya juga 1. Dan di sini datanya 0,57 mm. Lanjut ke curah hujannya. Nah, di sini juga ada rumus-rumusnya dan dibantu aja, ini di copy aja. Jadi ini tuh biar kalian mempermudah aja gitu, langsung aja di copy ini, langsung dipastekan aja di kolom bulan ini. Enter. Nah, nanti bakal keulangan. Nah, bulannya itu 1 gitu. Langsung di tadi set all shift down. Bablasan. Waduh, bablasan banget nih. Lebih enaknya dikasih apa ya? Dikasih tanda dulu lah di sini. Contoh kasih titik sini, jadi biar nggak langsung ke bawah. Ini juga. Kalau misalkan kebablasan nanti ya. Oke, jadi langsung di drag aja tadi ya. Nah, untuk bulannya udah jadi 1, 2 sampai Desember. Terus yang tahun, nah kita pakai tahun analis awalnya itu di tahun 2015. Jadi kita kasih input manual 2015. Nah, untuk yang ini ada formula yang tahunnya. Di kolom komen juga ada harusnya ya, tinggal di copy aja, terus di paste. Nah, di paste. Mungkin ini nggak rapih ya. Nanti rapi sendiri, rapiin ya teman-teman. Kayak gini untuk yang curah hujan. Ini nanti kolomnya di per bulan per tahun ada 2016, 2017, tahun bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan atau mencari akumulasi curah hujan, ini aku juga ada kasih formula di bagian kolom ini. Nah, ini agak tricky, jadi nggak langsung di copy-copy, jadi ada perubahan. Nah, di sini kita bentar, salah copy. Mana sadakannya Sal? Pakainya sum if, jadi kita mau mengumpulkan, menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan curah hujan pada bulan tahun tersebut. Nah, yang diganti itu kolom curah hujan kita tuh yang bagian tabel preparasi data yang ini. Jadi, nah di sini ada tanda dolar juga, berarti ini nanti dikunci. Nah, kita pilih range-nya itu yang ini. Anakku 2. Gak bisa. Berapa? Jadi ini G23 sampai ke bawah, ke bawah. Rusak itu, filenya rusak. G23 di sini sampai Saya di malam main. Aku makan. ini Aku pulang sampai jam ke bawah. 1 lebih. Teman-teman harap kondusif ya, diperhatikan. Sum if sampai ke apa ini berarti 3675 Oke.
kunci. Nah, yang pertama seperti ini, kriterianya itu di bagian tahun. Tahun dan tahun bulan. Oke. Tahunnya ini benar. D23 sampai D3675 dikunci. Lalu nah ini tahun ini belum muncul. Tahun kolom bulan. Kemudian skip ya, pakai S ya. Saya pakai S. Oh iya. Terus ini bulannya dari sini sampai E3675 dikunci. Pilih yang bulan 1 itu. Nah ini rumusnya seperti ini. Di foto aja atau dicatat. Terus kalau dari tanggal satu bulannya gabung gimana? Saya bisa. Oke teman-teman, perhatiannya. Ini ada yang kalau misalkan di download tuh ada yang nggak kayak gini nggak? Ada. Oke, berarti ini yang bagian akumulasi data. Misalkan nih, contoh kayaknya di teman-teman itu 1,1,2025 gini, atau 1 gini, strip gimana? Gini kayak gini, 1 titik kayak gini. Kayak gini, ada yang sama? Kalau misalkan, ini aku kasih contoh yang koma ya. Jadi nanti kalian, nah misalkan ini contoh aja ya sampai ke bawah. Ini data ke bawah gitu kan. Nah kalian pilih data, lalu pilih yang ke text to column kalau nggak salah ya. Nah benar-benar. Nah di sini kalian cari sesuai ya. Misalkan kalian dipisahnya itu dari strip, pakainya outer, terus di strip gini, terus di next aja, gitu. Tapi karena di aku ini yang di pemisahnya itu udah koma, jadi aku digantinya bagian koma. Nah ini bakal kepisah. Nah lebih seperti ini nanti. Ya pokoknya itu ya, kalau misalkan mau memisahkan koma atau strip atau miring itu pakainya kayak gitu caranya, data ke text to column sesuai, terus dipisahkan sesuai yang kalian ingin dipisahkan, mau semikolon kah, koma kah, spasi kah, atau strip atau underscore dan sebagainya. Oke, ada yang masih ditanyakan di bagian akuisisi sebelum aku lanjut ke formulanya? Nah untuk formulanya, jadi aku udah kasih apa ya,
catatan juga. Jadi harusnya kalau misalkan kurang paham atau gimana bisa lakukan gitu. Nah ini contohnya aja kalau udah kita terisi ya, tabel curah hujannya. Nah ini agak langsung turun berantakan tabelnya. Jadi di tahun 2025 bulan 1 itu total curah hujannya 286 gitu. Jadi kalian tidak perlu mencari-cari dengan susah atau gimana. Kalau udah hafal formulanya itu lebih mudah, memudahkan kerjaan kalian gitu. Begitu juga yang total curah hujan. Nah untuk curah hujan itu pakainya average if kolom bulan, sel bulan, dan kolom akumulasi CH. Aku contohkan ya, average if. Nah kriterianya itu kita ambil di bagian 2000, bukan bulan yang ini. Sampai berarti D142 dikunci jangan lupa. Terus kriterianya kita ambil di bulan pertama. Di bulan pertama ini nanti di sini bagian sini N223. Nanti jadi kalian di foto aja. Terus average-nya kita mau ambil yang ini. Average-nya yang ini K23 sampai K142 dikunci juga, tutup kurung. Oke, nah nanti untuk formulanya itu seperti ini di ujung aja, di foto aja. Ini untuk yang tabel curah hujan. Tabel yang ketiga kalau misalkan kalian ngerjain. Oke, jadi tinggal di drag ke bawah aja, bakal terisi langsung. Nah, dia kelihatan ya yang terendah di mana, yang tertinggi di mana, di bulan apa. Gitu juga ini yang tabel yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tabel kelima ini mungkin kalau misalkan kalian males untuk mengcopy lagi ya, tinggal samain aja yang tabel yang kedua ini, di copy aja. Tapi yang bawah tuh potong-potong nggak sih jarak-jarak tapi dia sangat bagus Nah, terus ini juga diisi juga tabel sebelahnya satu lagi. Total hari hujan ini kita pakainya count if. Jadi kita formula itu hitung jika curah hujannya itu lebih dari 0 mm gitu. Jadi kita mau hitung total hari hujan. Jadi kan kita nggak perlu lihat satu-satu manual gitu kan, mana yang 0, mana yang lebih dari 1 gitu. Jadi kita langsung mulai di count if kan, count if. Nah range-nya itu kita pilih yang akumulasi ini sampai ke bawah. Salah, bukan yang K23 tapi yang G23. G3675 dikunci. Kriterianya kita lihat pakainya tahun kita itu
2015 PK ini Q23, lalu yang kriteria range-nya itu kita pilih yang ini D23 sampai D36 75 dikunci, lalu kriteria keduanya itu bulannya di sini, yang ini E3675 kunci, bulannya yang pilih. Oke. Oh, kita belum ininya berapa, apa namanya tuh, kondisinya mau berapa dulu. Jadi di sini kita tambahkan dulu nilai kolomnya itu jika lebih dari 0. Jadi nanti dipetik, tambah petik di sini lebih besar dari 0. Oh, ini di terus Ini harusnya dia format bulannya 1 bukan 01. Harusnya dia format bulannya 1 bukan 01. Makanya ada bulannya yang 03, 03 makanya kamu bulan. Ini 2019 lucu, jadi itu kan bulannya ini kan ada 0-nya, itu bikin bulannya tidak muncul. Oke, kayak gini. Jadi maksudnya apa ini? Total hari hujannya itu ada 28 di bulan Januari 2025. Nah di sini ada 28. Kita terus cek aja, kalau misalkan kalian nggak yakin, mesti cek aja tuh 28 di tabel presentasi data. Nah ini ada 0 nih, 1, 2, 3. Oh ini udah bulan Februari. Ada 2 nih, ada 2, 3. Nah, hampir sama ya. Jadi 31 dikurangi 3 ya, adanya 28 gitu. Jadi total hari hujannya di sini 28. Sama kayak kalau misalkan kalian hitungnya dari Januari 2025 sampai tanggal 31. Di sini ada 3 yang 0, 1, 2, 3. Di sini ada 1, ada 2 sama 3. Nah, 1, 2, 3. 31 dikurangi 3 jadi ya 28 gitu. Total hari hujannya sama gitu. Oke, kalau misalkan kalian paham ini di foto aja. Gitu. Kalau udah tinggal di ke bawah aja terus ikut. Jadi kalian cuma bingung di pusing di satu kali doang, nanti bakal kena langsung ke bawah gitu. Nah, ini transfer input manual. Jadi ada 3, ada 9, ada yang bahkan 0 gitu. Setiap hari nggak hujan gitu di bulan Agustus 2023 gitu. Contohnya aja. Oke, ini yang tabel terakhir maksimum ya. Tabel terakhir yang di sheet pertama ini, kita ingin mencari curah hujan
yang nilainya lebih paling maksimum lah gitu, yang paling tinggi 2000 atau 500 per harinya gitu. Nah caranya kita pakai formulanya tuh max if, maksimum jika itu buka tutup kurung. Nah kita ambil dulu range-nya ini yang dari preparasi data, kita pilih curah hujannya sampai ke bawah di berapa tadi? Di 3675 kalau nggak salah, kunci. Nah terus kriterianya tuh kebalik, ini curah hujan langsung. Nggak tahun dulu, langsung tahun. Kita pilih tahun drag sampai ke bawah, D 3675, dikunci lagi. Kita pilih tahunnya tuh di sini 2015. Lalu kita ambil range yang bulanan juga di sini. Ini sampai ke drag ke bawah, E 3675, dikunci. Kita pilih yang di bagian kolom ini, yang bulan ini. Max if ya, kurang pakai S. Nah, nanti terkumpul. Nah, yang paling maksimum itu di bulan Januari itu 35. Kalau misalkan kurang yakin, di cross check aja. Di sini Januari 12, 1, 2, 3. Nah, yang 25 itu ketemu di bulan Januarinya itu tanggal 13. Sisanya tidak ada yang lebih dari maksimum di situ. Oh, ini ada 36, tapi ini udah masuk ke Februari. Gitu. Nah, formulanya kalau misalkan kalian bingung bisa di foto lagi aja, nggak apa-apa. Harusnya juga ada catatan juga sih, tapi ini kan lebih angka ya, ini langsung aja kelihatan. Bentar. Ini. Oke, ini yang step yang kedua ya, untuk formula sheet pertama. Nah, yang sheet kedua itu kalian tinggal di copy aja. Jadi yang tadi ini tabel curah hujan, tebal hujannya itu yang tinggal copy yang ini, gitu. Copy per tahunnya gitu, 25, 2015, 2016 dan seterusnya. Ini di copy ya, seusahanya kalian gitu, di copy aja gitu, dimasukin sini dan seterusnya gitu, tinggal di copy aja. Dan ini juga di jumlah mungkin teman-teman udah tahu ya jumlah diapakan, pakainya sum. Terus di sini juga tinggal di copy juga hari hujan, udah ada, dan nanti di copy aja total hari hujan. Misalkan ini yang Januari bulan tahun 2015 di copy aja, ada berapa, 28. Terus yang maksimal juga itu juga di copy, misalkan ini Februari 2015. Di copy manual. Nah, terus nanti kan ini ada rekapitulasi nilai erosivitas hujan. Ada yang bulanan sama ada yang tahunan. Nah, yang bulanan ini
Ini kalian tinggal di copy aja. Dari mana? Dari rata. Kalian kan nanti kan kalian mendapatkan data contoh ya. Ini contohnya aja. Ini contoh ya. Misalkan data kalian udah lengkap nih. Tinggal di rata-rata. Rata-rata pakainya oh ya, gitu. Di average. Nah, mungkin teman-teman udah tahu. Nanti di copy aja pindahkan ke pindah ruas ke bagian sini Januari. Sama kan ya Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, hari hujan juga digitukan. Nah, untuk yang hari hujan, misalkan nanti koma, itu kan nggak make sense kan. Jadi ini nanti misalkan ketemu nilai akhirnya 14,6 contohnya ya. Nah, kalian tutup aja ini aja, ditutupin aja gitu. Mungkin masuknya 15 gitu. Makanya yang mengurangi desimal gitu. Terus yang CH juga sama kurang lebih ya. Kalian ambil yang dari sini ratanya yang bagian ini gitu. Pindahkan ke sini. Nah, yang utama di sini kita pakainya sesuai sama yang di buku panduan ya. Jadi nanti bukunya curah hujan ya. Jadi misalkan sama dengan minus berapa? Yang rumus utama ya. Nanti di ini aja misalkan rumusnya itu minus 8 berapa ya? Dikali curah hujannya gitu, curah hujan rata-rata gitu. Yang tahunan juga sama. Nah, yang tahunan ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari ini, jumlah ini kan tahunan ya. Misalkan ini contoh lagi, ini di ke bawah. Nah, ini di jumlah, di sum, pindahkan ke sini soalnya gitu. Lalu dipakai formula untuk memahmud gitu. Oke, sampai sini apa yang ada yang dibingungin dari 3 itu? Akuisisi data, formulanya, tabel data. Nah, tabel data ini pakai buat ACC nanti. Ya. Yang utama mampunya kan ada 2. Jadi apa yang diumum ini pakai CH-nya yang rata-rata benar. Bulanan. Ya. Terus yang utama mampu yang rekapitulasi tahunnya itu pakai udah tahunan. Ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Yang tahunan yang pakai ini tinggal dimasukin aja gitu dalam rumus utama Mahmud gitu. Tahunannya ini nanti beda gitu. Yang bulanan mesti lebih kecil daripada yang tahunan. Seharusnya ya, si rata-rata. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ini di dalam soal ada tambah sedikit gitu. Oh, enggak itu. Ini aja yang dikit sekarang. Biar dikit. Kamu nggak sih kak? Beda. Kontrol shift bawah dan kontrol D. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Apakah ada cukup? Kita paham? Sampai bawah. Kita kasih batas titik. Kalau terlihat, ya kan kalau nggak lihat bawah ya titik buat batas.
nggak bisa nih. Kita nyala foto aja. Sudah, ini kan buka. Coba diganti dulu. Udah WhatsApp lu gitu ya. Ya selesai.